Saudara-saudara, kembali lagi kepada suluk kebangsaan 11, lanjutan dari suluk kebangsaan 10. Masih dalam tema teologi medsosia. Sebagai sikap kritis dan kepedulian kita terhadap berbagai aspek sosial dan kebijakan-kebijakan pemerintah demi masyarakat banyak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa di akhir-akhir ini pemerintah berusaha untuk melakukan pemotongan mata anggaran di APBN 2025 untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2025 dan juga untuk pembiayaan MSP atau makan siang bergizi. Jika pemerintah menghilangkan beberapa mata anggaran di setiap departemen maupun non-departemen, kita baca di berita, di berbagai berita, pemerintah memperoleh dana 300 triliun lebih dari pemotongan, dari penghilangan mata anggaran di APBN itu. Saya mengusulkan sebagai pemerhati teologi medsosia, jika pemerintah ingin melakukan penghematan yang lebih efektif dan memperoleh hasil juga yang sangat efektif, yang perlu dilakukan pemerintah adalah satu: pemerintah tidak perlu menghilangkan mata anggaran di APBN 2025. Tapi yang perlu pemerintah lakukan adalah memotong 30% dari setiap mata anggaran di APBN 2025. Mengapa saya mengusulkan pemotongan 30% di setiap mata anggaran? Karena pada kenyataannya selama ini, setiap pengadaan barang dan jasa serta modal yang dilakukan pemerintah untuk ditenderkan secara umum, para peserta tender biasanya menawar di kisaran 80 hingga 70% di setiap mata anggaran yang ditenderkan. Daripada pemerintah sibuk menghilangkan mata anggaran, lebih baik setiap mata anggaran tersebut langsung dipangkas menjadi 70% dan ada penghematan 30% di setiap anggaran di APBN 2025 ini, dan akan diperoleh nilai yang cukup fantastis hingga 1.800 triliun jika APBN kita adalah 6.000 triliun. Tanpa menghilangkan mata anggaran. Yang kedua adalah, jika pemerintah menghilangkan mata anggaran, akan berefek kepada pihak-pihak yang selama ini berkecimpung dalam bisnis dan usaha pengadaan barang dan jasa serta modal, yaitu para kontraktor dan para konsultan, dan juga para pekerja-pekerja yang ada di kontraktor dan konsultan akan kehilangan pekerjaan. Dan ini beban sosialnya cukup tinggi bagi pemerintah jika mereka kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, jika alasan penghilangan mata anggaran di setiap departemen dan non-departemen adalah untuk pendanaan MSP, makan siang gratis bagi siswa seluruh Indonesia, lalu siapa yang memberi makan orang tua siswa, keluarga para siswa yang selama ini berkecimpung dan berbisnis di proyek-proyek pemerintah, jika proyek-proyek tersebut dihilangkan? Yang keempat, dengan pemotongan 30%, pemerintah masih tetap mendapat dukungan secara politik dan sosial. Karena apa? Karena program makan siang bergizi tetap berjalan, dan para orang tua
yang selama ini berkecimpung dan berbisnis dalam pengadaan barang dan jasa serta modal para pekerja-pekerja pengikutnya juga tidak kehilangan pekerjaan. Ini adalah usulan saya sebagai pemerhati teologi Metasia untuk kepentingan bersama semua pihak. Pemerintah bisa happy karena mendapatkan dana dari penghematan anggaran 30% dan untuk mengurangi defisit penerimaan anggaran tahun 2025. Dan masyarakat juga tidak kehilangan pekerjaan dan siswa pun masih tetap menikmati makan siang gratis bergizi. Terima kasih.